Hai Mam and Dad, perkenalkan nama saya dengan Dr. Denny Kusen, dokter spesialis kebidan dan kandungan dari Mayapada Klinik. NIPT adalah singkatan dari Non-Invasive Prenatal Testing, yang berarti pemeriksaan tersebut tidak invasif, tidak berbahaya untuk sang ibu maupun bayi yang di dalam kandungannya. Nah, jadi pada saat kehamilan, pada saat trimester pertama, pada bayi dan plasentanya akan melepaskan namanya DNA fetal. Nah, DNA fetal itu akan di dalam darah pada saat ibu sedang hamil. Nah, oleh karena itu pemeriksaan ini cukup dilakukan dengan melakukan pemeriksaan darah dari ibu saja. Jadi dilakukan pemeriksaan darah dari ibu, kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, jadi untuk dapat mendeteksi apakah kehamilan tersebut aman dan baik. Jadi kita dapat mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan kromosom yang dikandung dari sang ibu yang sedang mengandung. Ya, banyak yang bertanya mengenai NIPT, kapan sih bisa kita lakukan ya? Nah, jadi untuk pemeriksaan NIPT dapat kita lakukan sejak usia 10 minggu ke atas ya. Jadi pada ibu-ibu hamil yang sedang trimester 1 yang sudah 10 minggu bisa kita lakukan pemeriksaan NIPT. Jadi pemeriksaan tersebut tujuannya untuk melihat apa nih? Nah, seperti sudah saya jelaskan, itu kelainan kromosom yang paling sering, misalnya contohnya Down syndrome yang disebut dengan trisomi 21, atau juga yang disebut misalnya dengan Edward syndrome ya, atau Patau syndrome ya, itu trisomi 18 sama 13. Kemudian bisa juga kelainan dari kromosom seksnya, misalnya kayak Jacob syndrome ya, kayak Klinefelter ya, atau super female syndrome ya, atau misalnya juga dari kromosom yang kurang, misalnya karena mikrodelesi yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan. Nah, itu juga salah satunya. Selain itu juga dari ayah dan bunda dapat langsung mengetahui jenis kelaminnya ya. Jadi dengan memeriksakan NIPT kita dapat mengetahui kira-kira jenis kelaminnya apa dari trimester 1. Ya, pemeriksaan NIPT di luar negeri merupakan salah satu pemeriksaan yang screening rutin dilakukan. Namun mungkin di Indonesia saat ini pemeriksaan ini memang jarang dilakukan, tetapi ini salah satu pemeriksaan yang biasanya kita anjurkan. Kita anjurkannya pada kasus-kasus tertentu. Misalnya nih, ibu-ibu dengan usia di atas 35 tahun ya, yang kita ketahui ibu-ibu dengan usia di atas 35 tahun mempunyai peluang untuk terjadinya kelainan kromosom ya, maka dari itu kita anjurkan. Nah, selain itu biasanya kita lakukan pemeriksaan USG screening. Nah, biasanya USG screening saya lakukan pada saat usia sekitar 11 sampai 14 minggu, yaitu kita lakukan pemeriksaan namanya nuchal translucency. Dari situ saya akan melihat apakah ada ketebalan dari tengkuk saraf tulang belakangnya. Jadi kalau misalnya kita melihat kecurigaan ada ketebalan, nah biasanya saya anjurkan juga untuk melakukan pemeriksaan NIPT. Kemudian selain itu yaitu adanya riwayat kehamilan dengan kelainan kromosom ya. Jadi pada kehamilan-kehamilan sebelumnya dia ada resiko kelainan, nah maka dari itu saya akan melakukan pemeriksaan tersebut. Atau misalnya dari keluarganya nih, dia mempunyai riwayat keluarga dengan kelainan kromosom, maka dianjurkan untuk pemeriksaan NIPT tersebut. Nah, seperti kita ketahui yaitu akurasi dari NIPT yaitu mencapai sekitar 99%. Oleh karena itu makanya pemeriksaan tersebut juga merupakan salah satu choice untuk kita lakukan screening untuk pada setiap ibu yang sedang hamil. Ya, jadi dari pemeriksaan NIPT ini dapat mempunyai hasil seperti low risk maupun high risk. Jadi kalau misalnya kelainannya kecil atau tidak ada, biasa disebutkan low risk. Atau misalnya kalau ada ditemukan ada kelainan kromosom, disebutkan tuh jenis kelainan kromosom apa yang kemungkinan terjadi. Nah, jadi nanti kalau sudah ada hasil, misalnya ditemukan adanya masalah, nanti para mama and dad dapat kembali ke dokternya untuk ditentukan nih apakah perlu dilakukan pemeriksaan lebih invasif, yaitu pemeriksaan seperti amniocentesis atau misalnya chorionic virus sampling, yaitu dengan cara melakukan pengambilan cairan ketuban atau dari jaringan plasentanya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk ditentukan nih prognosis kedepannya bagaimana. Nah, jadi diharapkan dengan mengetahui pemeriksaan NIPT dari awal dapat ditentukan nih bagaimana kedepannya perkembangan dari sang buah hati. Jadi diharapkan dapat diketahui nih misalnya dari segi mentalnya udah siap ya kan. Jadi diharapkan kalau misalnya perkembangannya baik
NIPT baik juga nanti diharapkan perkembangannya juga sehat. Ya, demikian presentasi singkat dari saya mengenai NIPT. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat semuanya.